Jadi yang pertama yang saya mau tanggapi, sebenarnya sih nggak perlu tanggapin juga, Ya. karena kan prosesnya itu sudah selesai di pengadilan niaga, ya. Jadi kalau misalnya kenapa harus ada gugatan, padahal sudah ada aturannya seperti itu ya. Nah, kalau berpikir secara logika, andaikan suatu gugatan itu dianggap tidak memenuhi syarat formil, ya, tidak memenuhi syarat formil, artinya tergugat itu bisa melakukan yang namanya eksepsi, ya. Itu sudah dilakukan dalam persidangan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Agnes Mo dalam podcast itu sebenarnya sudah dilakukan. Artinya dianggap seharusnya tidak boleh ada gugatan, kan itu eksepsinya seperti itu, mungkin seperti itu ya Mas Arya. Nah, jadi pengadilan niaga, hakim yang memutus perkara itu tentu memeriksanya itu kan berdasarkan peraturan perundang-undangan, berdasarkan bukti dan fakta, bukan berdasarkan opini orang lain atau opini pendapat sepihak, tapi dia tentu melihatnya itu kan dengan kacamata yang lebih luas, ya, tidak kacamatanya tidak sempit, ya, tidak beropini, tidak berpendapat, tidak seperti itulah dia melihatnya. Nah, dengan hakim menolak eksepsi, pertama yang harus kita akui bahwa gugatan itu benar adanya, ya. Jadi kalau dikatakan seharusnya tidak boleh menggugat, ternyata pengadilan mengatakan gugatan itu layak untuk diterima, bahkan diputus. Ya, kalau dibilang sudah ada aturannya, yang kita mau tanyakan aturan yang mana? Karena sekali lagi yang perlu kami sampaikan, ini bukan bicara tentang royalti, ya. Meskipun memang implementasinya ke hak ekonomi, tapi ini tidak semata-mata bicara tentang royalti. Nah, ini juga yang banyak terjadi kekeliruan dalam hal pemahaman, karena ketika ada pencampur adukan antara ketentuan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta di bawah judul hak ekonomi pencipta dibenturkan dengan pasal 23 di bawah bab yang berjudul hak ekonomi pelaku pertunjukan. Nah, pertanyaannya, apakah sama hak ekonomi pencipta dengan hak ekonomi pelaku pertunjukan? Harusnya beda. Makanya diatur dalam bab dan pasal yang berbeda. Karena kalau sama, tentunya kan nggak perlu diatur dalam pasal yang berbeda dan bab yang berbeda. Nah, di dalam pasal 23 ayat 5, memang ada kata-kata yang mengatakan sepanjang dilakukan pembayaran kepada lembaga manajemen kolektif, boleh-boleh saja digunakan, kan begitu ya. Nah, tapi ini kan dalam konteks hak ekonomi pelaku pertunjukan. Kalau kita lihat di ayat 1 sampai 4-nya, di dalamnya itu ada penyiaran, fiksasi, kan begitu ya. Nah, jadi seperti yang sering disampaikan, kan nggak mungkin orang mau melakukan penyiaran itu minta izin dulu. Jadi boleh saja sepanjang dilakukan pembayaran. Maka babnya itu di bawah judul hak ekonomi pelaku pertunjukan. Nah, sementara yang kita persoalkan ini di pasal 9 di bawah judul atau bab hak ekonomi pencipta. Nah, di pasal 9 itu ayat 1 dengan jelas dan tegas mengatakan hak ekonomi pencipta itu meliputi apa saja. Ada beberapa hal, salah satunya adalah pertunjukan ciptaan. Ya. Kita berpikir, siapa sih orang yang melakukan pertunjukan ciptaan? Bisa tukang parkir, bisa IO. Udah pasti yang mempertunjukkan ciptaan itu adalah pelaku pertunjukan, betul tidak? Logikanya kan seperti itu. Nah, di 9 ayat 2-nya dikatakan setiap orang yang menggunakan karya cipta dengan tujuan komersil harus mendapatkan izin dari penciptanya. Jadi bukan dibilang bayar royaltinya terlebih dahulu, bukan dibilang bayar royaltinya terus kemudian ayat 3-nya lu boleh pakai asal bayar. Nggak ada di pasal 9 itu, nggak ada yang seperti itu. Yang ada satu jenis-jenis hak ekonomi itu termasuk pertunjukan ciptaan,
Tentu pertunjukan cipta dilakukan oleh pelaku pertunjukan, dan di ayat 2-nya dikatakan bahwa setiap penggunaan karya cipta itu harus mendapatkan izin daripada pencipta. Nah, di 113 dikatakan kalau pertunjukan itu dilakukan, pertunjukan cipta itu dilakukan tanpa ada izin, maka ada sanksinya. Baik itu kurungan badan maupun uang senilai 500 juta rupiah. Ini, kita bicara bab ini. Kita bicara bab ini. Gitu loh. Nah, dalam persidangan, kedua belah pihak itu kan bebas membuktikan apa yang ingin dia buktikan. Kan begitu kira-kira intinya. Kami membuktikan bahwa ini tidak melebar ke kanan dan ke kiri, tidak melebar ke masalah ekosistem dan eko-eko yang lain, tapi ini kita bicara mengenai masalah penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta pasal 9 itu. Karena pasal 9 ini kan belum diganti, belum direvisi, masih berlaku. Kalau ada aturan-aturan di bawahnya, pertanyaan saya, apakah boleh peraturan-peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang? Jadi kalau misalnya dibilang ada PP ini, ada statuta LMK misalnya, ini boleh enggak secara logika hukum? Boleh enggak peraturan di bawah undang-undang itu isinya mengatur sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang? Ya udah pasti nggak boleh. Kalau terjadi perbedaan atau pertentangan, kira-kira yang dimenangkan, yang mana yang dimenangkan? PP atau undang-undang? Kan cuma blacknya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang keliru di sini. Nah, karena kita mengatakan ada 3 konser ya yang dilakukan oleh Agnes Mo menggunakan lagu Bilang Saja yang tidak melalui mekanisme sebagaimana yang seharusnya dilakukan menurut ketentuan pasal 9 itu tadi. Ya. ARI juga tidak serta-merta langsung mengajukan gugatan, ada prosesnya. Ini yang masyarakat harus tahu. Ada prosesnya melalui pembicaraan internal, melalui manajemennya, kemudian ada somasi, tapi kan tidak ada tanggapan, tidak ada respon. Mungkin menganggap bahwa apa yang diperjuangkan oleh ARI itu bullshit. Karena yakin dengan apa yang disampaikan selama ini, yang difikirkan selama ini, itu nggak ada. Loh, padahal ada. Bukan hanya kami yang sependapat, yang berpendapat itu ada. Pengadilan Niaga pun berpendapat itu ada. Itu ada. Maka gugatan kami diterima, tidak dikabulkan eksepsinya, dan kemudian diputus di pokok perkaranya. Jadi pertarungannya kan sudah selesai. Kenapa mesti dibawa lagi ke, artinya itu ke pertarungan di luar peradilan yang memperdebatkan segala sesuatunya? Tempat dan mekanismenya ada. Kalau tidak setuju dengan putusan pengadilan Niaga, tempatnya itu adalah di kasasi Mahkamah Agung. Jangan jadi argumentasinya di mana-mana, di medsos, di berita, di mana-mana lucu. Makanya saya katakan jangan geser pertarungannya itu di pertarungan di luar peradilan. Karena nggak ada wasitnya kalau di luar peradilan. Ini akhirnya pro kontra. Yang setuju pihak sana pasti akan bilang kita salah. Kita yang setuju dengan kita pasti bilang ini udah betul. Nggak akan ada habis-habisnya. Sementara di peradilan ada orang ketiga. Ada wasitnya yang ngerti hukum. Ya, ada ngerti hukum. Kita nggak boleh a priori dengan lembaga peradilan, meskipun mungkin tidak semua orang yang ada di dalam lembaga peradilan itu benar, tapi kita nggak boleh kehilangan keyakinan atas eksistensi mereka. Karena saat kita kehilangan kepercayaan kepada lembaga peradilan dan orang-orang yang ada di dalamnya, maka pertanyaannya buat apa lagi kita melakukan upaya hukum lewat peradilan? Tutup aja peradilan kita. Bubarkan aja pengadilan. Jadi kita nggak boleh kehilangan kepercayaan atas peradilan kita, atas hakim-hakim yang ada di peradilan tersebut. Jangan mengeneralisasi. Kalau misalnya ada satu orang yang nggak benar, nggak ada yang sempurna.
Di profesi apapun pasti ada yang nggak benernya kan begitu. Tapi kan bukan berarti kemudian itu membuat semua profesi jadi nggak benar karena ada satu dua orang. Kita nggak boleh kehilangan keyakinan atas netralitas dan kemampuan pengadilan dalam memutus perkara ini. Nah, makanya saya selalu bilang jangan pindahkan pertarungannya dari peradilan ke luar peradilan. Kalau memang ada bukti, kan ada tempatnya kemarin pada waktu persidangan bukti-bukti itu diajukan. Kalau dia nggak sependapat, kan dia sudah dengan bebas menyampaikan pendapat-pendapatnya dalam persidangan. Kan nggak mungkin dong dia tunjuk orang yang tidak kompeten dalam perkara ini kan begitu kan, pasti dia tunjuk kepada pengacara yang dia yakin pengacara itu memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya. Dia yakin pengacara yang mampu untuk menyalurkan semua bukti, semua pendapat yang memang harus disalurkan. Dan itu sudah dilakukan. Tapi ada putusan. Ya, kita kan harus menghormati putusan ini. Kalau kita nggak setuju, sampailah di Mahkamah Agung. Bukan kemudian ini jadi rame. Karena kalau kita bawa ini ke dalam media sosial, pemberitaan, ini nggak akan ada ujung-ujungnya. Yang ada riscuh. Semua berpendapat. Tapi berapa mereka benar apa tidak? Heaven knows. Karena subjektivitas. Betul tidak? Tapi kalau pengadilan itu hakim-hakimnya nggak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan hakimnya. Dia melihat perkara ini pasti dengan objektivitas. Siapa yang mendalilkan sesuatu berkewajiban untuk membuktikan dalilnya. Kalau seseorang yang mendalilkan ini tidak bisa membuktikan dalilnya, tolak, betul tidak? No, dia melihat penggugat dan tergugat. Dan dia sampai kepada suatu keyakinan dan memutuskan penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya. Maka dikabulkanlah gugatannya. Loh, kenapa kemudian kita teriak-teriak di luar pengadilan? Kemudian dibilang itu serakah, dibilang itu bertentangan dengan ekosistem, dengan ini, dengan PP, dengan itu. Kenapa dia seperti itu? IO lah begitu. Loh, IO boleh saja. Siapa sih yang bilang IO boleh saja melakukan pembayaran? Siapa yang larang IO melakukan pembayaran? Siapapun boleh melakukan pembayaran. Pertanyaannya, ketika pembayaran itu tidak dilakukan, siapa yang bertanggung jawab secara hukum? Siapa yang bertanggung jawab secara hukum? Ini sama seperti membayar pajak. Boleh nggak pajak saya yang bayarkan finance saya? Boleh. Boleh nggak supir saya yang bayarkan? Boleh. Tapi ketika tidak terjadi pembayaran, yang kena supir saya, finance saya atau saya? Karena saya yang bertanggung jawab. Ini juga harus clear. Undang-undang bilang siapa yang bertanggung jawab. IO, mana pasalnya? Kalau dibilang bahwa pelaku pengusaha ini segala macam, bedakan mechanical dengan live performing. Jangan dicampur aduk kayak gado-gado semuanya, gitu loh. Mungkin kebiasaan selama ini karena pelaku pertunjukan itu sibuk mempersiapkan dirinya untuk mempertunjukkan karya cipta itu sehingga dibantu kemudahannya itu dilakukan oleh IO, kan begitu kira-kira intinya. Tapi ketika itu tidak terrealisasi, maka harus ada yang bertanggung jawab. Nah, undang-undang hak cipta itu tidak pernah kita lihat ada kata-kata IO. Yang disebutkan di situ adalah pelaku pertunjukan yang mempertunjukkan satu karya cipta. Jadi walaupun dikatakan setiap orang yang menggunakan karya cipta, mempertunjukkan karya cipta secara komersil, wajib mendapat izin. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa orang yang mempertunjukkan karya cipta? Logika kita lah siapa coba lah. Bisa IO nyanyi. IO itu bisanya menyiapkan tempat, mengatur penyelenggaraan. Tapi yang menggunakannya siapa? Nah, inilah yang membuat mungkin pengadilan saat ini, kan masih ada kasasi ya, sependapat dengan apa yang kami sampaikan.
Lalu jangan dong kita dia diserang-serang dengan kalimat-kalimat butuh uang lah, butuh ini, enggak. Kalau setiap orang yang memperjuangkan haknya kemudian masyarakat melakukan bully, maka hukum kita tidak akan pernah tegak. Bang, mau tanya bang, ini kan tadi abang bilang soal pengguna, tapi aku sempat ngomong di podcast bahwa pembayaran di luar honornya ini ditanggung sama si penyelenggara, itu berarti bahwa dari mulai royalti, dari mulai seluruhnya itu Aturannya mana? enggak, dia bilang template di kontrak kerja dengan penyelenggara. Artinya begini, ya, kalau memang misalnya ada di kontrak kerjanya itu, dia pegang kontrak kerjanya, kalau memang benar, menurut kita semuanya dan masyarakat semua yang menilai secara objektif ya, jangan pakai emosi-emosian ya, saya ngomongnya memang semangat tapi enggak nah. Jadi itu ditunjukkan pada waktu persidangan pas pembuktian atau setelah selesai persidangannya baru kita berkoar-koar, ada loh template-nya, semuanya itu di Royal ini adalah pembayarannya RIO, ada loh kawan-kawan loh. Apakah begitu mekanismenya? Artinya kalau memang itu ada, harusnya dibuktikannya kapan? Pada waktu pembuktian persidangan. Artinya pada saat waktu itu tidak ada kejelasan dari pihak Akmes, bang. Sepanjang yang kami ketahui, nggak ada itu bukti yang membuat bahwa yang bertanggung jawab itu adalah IO. Karena kalau memang bukti itu ada dalam persidangan, pasti bukti itu juga akan dipertimbangkan oleh pengadilan. Karena walaupun yang bertanggung jawab misalnya saya, tapi kalau misalnya kemudian ada perjanjian yang membuat tanggung jawab saya itu sudah saya alihkan kepada Mas Ari, udah pasti pengadilan juga akan menyatakan yang bertanggung jawab adalah saya, tapi yang berkewajiban adalah Ari karena sesuai dengan perjanjian, kan begitu. Nah, kalau ternyata tidak seperti itu putusannya, artinya apa? Jadi jangan kita sekarang ributnya. Jangan karena kita mempunyai nama besar dan Ari ini bukan orang yang artinya sebesar nama dia, terus kemudian dianggap dia ini nggak bener, butuh uang, butuh beras. Coba kita hilangkan kebiasaan kita yang siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Fenomena sosial kita kan sekarang masih seperti itu. Siapa yang berbicara? Kalau orang berpangkat, orang yang berada, langsung pasti benar dia. Tapi kalau yang ngomong itu orang yang biasa-biasa, bukan siapa-siapa, oh ini nggak benar nih, pasti butuh duit, pasti ini. Kita langsung menjustifikasi. Mari kita berubah pola pikir kita, bukan siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan. Karena hukum itu logika. Semuanya kan melalui persidangan yang fair, terbuka untuk umum. Ya toh? Bukan tadinya terbuka, saya minta tertutup. Atau sebaliknya, enggak. Ya fair. Betul ya? Nah, jadi kenapa kita mesti ributnya sekarang? Kenapa kita membuktikan kebenaran kita itu di podcast misalnya seperti itu? Di IG, jangan dong, karena udah ada ruangnya. Makanya saya tidak mau berkepanjangan debat itu karena akan terjadi pro kontra. Saya bawa ke pengadilan, ini kan bijak saya. Saya nggak mau bikin kericuhan ini makin panjang. Saya bawa ke pengadilan karena ada orang yang mengadili. Dan itu sudah selesai. Nggak puas. Mekanismenya, salurannya adalah Mahkamah Agung. Tanggapan dari mungkin Mas Ari sama Bang Nola terkait niat Akmes mengajukan kasasi seperti apa? Sudah diajukan kasasi pada tanggal 12 kemarin. Ya, meskipun memori kasasinya belum kami terima. Karena kami kan juga berhak untuk membuat yang namanya kontra memori kasasi. Tapi kata kuncinya seperti ini, ya. Di pasal 9 itu mengatakan izin dulu. Akmes tidak punya izin dari pencipta maupun dari pemegang hak cipta, ya, yaitu LMKN. Karena LMKN sudah bersuara toh. Yang pertama, masalah izin, ya. Oke, kita ikuti alur pikirnya. Yang penting bayar, itu misalnya. Betul ya? Dia juga nggak bayar. Kenapa kok Bang Nola tahu? Karena Ari sudah ngecek ke LMK dan LMKN. Untuk 3 konser itu, tidak ada pembayaran royalti, tidak ada izin.
Menunggu 1 tahun. Ya, tidak ada izin dan tidak ada pembayaran apapun. Dan ini nunggunya bukan 1 hari 2 hari, 1 tahun nunggunya, nggak ada apa-apa. Jadi kalau sekarang pun dia kasasi, apakah bisa merubah keadaan? Tiba-tiba ada izin dan ada pembayaran, nggak akan berubah. Tidak akan berubah. Jadi kalau hakim di Mahkamah Agung itu tetap objektivitas, tidak ada intervensi dari manapun dalam bentuk apapun, yang dia putuskan itu kan pasti dia lihat ada izin, oh nggak ada. Oke, pakai argumentasi, yang penting bayar walaupun itu keliru kalau menurut pendapat kami, tapi boleh-boleh aja berbeda pendapat. Hakim ngecek, pembayaran juga nggak ada. Terus bagaimana kita ingin merubah keputusan pengadilan niaga itu tingkat Mahkamah Agung kalau dua-dua hal itu, dua-dua komponen itu tidak pernah ada? Harusnya nggak digugat, harusnya nggak perlu izin, yang penting bayar boleh, yang penting bayar juga kagak. Kan artinya kan ini sesuatu hal yang nggak perlu diperdebatkan lagi. Harusnya itu Agnes atau kuasa hukumnya datang ke pihak kita, kemudian kita ngomong-ngomong empat mata dari hati ke hati, kan begitu ya sesama seniman, bagaimana menyikapi putusan, bukan seperti ini. Penyanyi juga seperti itu, nggak usah terlalu khawatir. Nggak usah terlalu khawatir. Nggak usah terlalu takut akan penciptakan semena-mena, nggak ada aturannya kok. Ini negara hukum kok, bukan negara kekuasaan atau kewenangan. Jadi penyanyi itu tinggal duduk bareng dengan pencipta, tanpa ada pihak ketiga, pasti selesai. Yang membuat ini kisruh kan patut diduga kan kalau ada pihak ketiga yang kemudian kepentingannya mungkin terganggu. Bang Haris sendiri menanggapi kasasi dari Agnes seperti apa, dan tadi katanya di kementerian ada diskusi terbuka juga diundang, kenapa tidak hadir? Oh, saya tidak diundang. Oh, Saya tidak tidak diundang, makanya nggak tahu malah. Ya, Ari tidak diundang maka tidak hadir. Kita mau diskusi terbuka, tertutup, setengah terbuka, setengah tertutup. Persoalannya kan cuma satu. Pasal 9 itu terpenuhi apa tidak? Ketika Agnes konser ada izin apa tidak? Yang disyarat oleh undang-undang tidak ada. Oh, yang penting bayar. Ada bayar apa enggak? Enggak juga. Jadi sebenarnya nggak perlu ada diskusi terbuka, tertutup. Kemudian